Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini tadi kita sudah mendahului dengan doa. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan menjadi amal ibadah kita semua. Anak-anak, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai masalah mata pelajaran komunikasi bisnis yang meliputi pengertian komunikasi bisnis, unsur-unsur komunikasi, jenis-jenis komunikasi, proses komunikasi, tujuan komunikasi bisnis, manfaat komunikasi bisnis, dan hambatan-hambatan yang ada dalam komunikasi. Tujuan dari pembelajaran ini bahwa kalian bisa memahami dari pengetahuan, bisa memahami pengertian unsur-unsur dan materi-materi yang lain yang ada di dalam lingkup materi ini. Dari sisi keterampilan, kalian bisa melaksanakan berkomunikasi bisnis. Yang termasuk dalam komunikasi bisnis itu adalah komunikasi yang berhubungan dengan bisnis. Misalnya adalah tawar-menawar, negosiasi, periklanan, dan lain-lain. Dari segi sikap, bahwa kalian diharapkan bisa bersikap mana yang harus dilakukan dalam berkomunikasi dengan orang lain dan yang tidak dilakukan dalam berkomunikasi. Di sini bisa dipahami dari pengertian komunikasi bisnis bisa ditinjau dari segi etimologis pembentukan kata dan dari segi pendapat beberapa para ahli. Dari segi etimologis atau pembentukan kata, komunikasi bisnis berasal dari dua kata, yaitu komunikasi dan bisnis. Komunikasi itu adalah pertukaran informasi dari satu pihak kepada pihak lain, dan bisnis itu adalah segala bentuk kegiatan, proses kegiatan yang berhubungan dengan bisnis atau tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Sedangkan menurut dari pendapat beberapa ahli tentang pengertian komunikasi bisnis disampaikan oleh Philip Kotler. Philip Kotler menyebutkan bahwa pengertian komunikasi bisnis adalah suatu kegiatan manusia yang ditujukan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. William Alvik menyampaikan bahwa pengertian komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi, gagasan, pendapat, instruksi yang punya target tertentu yang dijangka secara personal maupun impersonal melalui lambang atau sinyal. Joko Purwanto, beliau menyampaikan bahwa komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dipakai di dalam dunia bisnis, yang termasuk di dalam berbagai macam bentuk komunikasi baik verbal maupun non-verbal. Rosenberg menyebutkan bahwa definisi komunikasi bisnis adalah suatu tindakan pertukaran informasi, ide, opini, instruksi, dan sebagainya, disampaikan secara personal maupun non-personal melalui lambang dan sinyal. Katz menyebutkan bahwa komunikasi bisnis adalah aktivitas pertukaran ide, pesan, dan konsep yang berhubungan dengan pencapaian sejumlah target komersil. Dengan demikian bisa disimpulkan dari beberapa pendapat bahwa komunikasi bisnis itu adalah suatu bentuk proses kegiatan pertukaran informasi yang ditujukan di dalam pencapaian tujuan, yaitu memperoleh keuntungan. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah unsur-unsur komunikasi. Adalah unsur-unsur yang membentuk sebuah komunikasi. Yang pertama adalah sender atau pengirim pesan atau disebut dengan komunikator. Unsur yang kedua adalah pesan. Unsur yang ketiga adalah media. Yang keempat adalah penerima pesan atau komunikan, dan yang terakhir adalah respon atau feedback. Anak-anak, unsur yang pertama adalah komunikator. Komunikator disebut juga dengan sender, disebut juga dengan penyampai pesan. Adalah orang atau pihak yang menyampaikan pesan kepada pihak lain. Misalnya adalah seorang penjual, pimpinan rapat, atau pihak-pihak yang menginformasikan. Iklan misalnya adalah perusahaan yang menyampaikan iklan tersebut. Unsur yang kedua adalah pesan. Pesan merupakan isi yang disampaikan dari seorang komunikator kepada komunikan. Misalnya adalah iklan yang ada di televisi itu
menampilkan iklan tentang Bertenggo, itu ada di televisi, itu ya sering kita lihat di tayangan-tayangan atau yang ada di internet. Itu adalah isi dari pesan. Unsur yang ketiga adalah media. Media adalah alat yang dipakai dalam penyampaian pesan. Ini bisa berupa media audio, misalnya adalah radio, tape recorder. Kemudian media visual, media yang bisa dibaca. Kalau audio adalah yang bisa didengar. Visual itu adalah yang bisa dibaca. Misalnya cetak, media cetak, majalah, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah bisa berupa media audio visual, adalah yang bisa dilihat dan yang bisa didengar. Misalnya adalah televisi. Unsur yang keempat adalah komunikan. Komunikan adalah pihak atau orang yang menerima pesan, apa yang disampaikan oleh seorang komunikator. Misalnya adalah calon pembeli, pemirsa televisi, pembaca majalah, dan seterusnya. Unsur yang terakhir adalah feedback atau respon atau umpan balik, adalah reaksi dari seorang komunikan kepada komunikator setelah menerima isi pesan dari seorang komunikator. Apakah yang disampaikan 100% diterima oleh komunikan, itu akan terlihat di dalam feedback atau di dalam umpan balik. Jenis-jenis komunikasi di bedakan atas: lawan bicara, jumlah, maksud, cara penyampaian, jalur komunikasi, luas komunikasi, dan kejelasan. Lawan bicara dibedakan atas: intrapersonal, antarpersonal, kelompok, organisasi, dan massa. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi dalam diri sendiri. Wujud dari komunikasi intrapersonal misalnya adalah membaca diri sendiri, introspeksi diri sendiri tentang apa yang dilakukan baik dan benar pada satu hari yang telah dijalaninya. Komunikasi antarpersonal adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang, misalnya antara penjual dan pembeli. Komunikasi dalam kelompok adalah komunikasi yang dilakukan dalam kelompok tersebut lebih dari dua orang dalam sebuah teamwork. Komunikasi organisasi adalah komunikasi yang dilakukan di dalam sebuah organisasi untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan dengan masyarakat luas, misalnya siaran pers tentang sesuatu atau tentang hal yang akan dikomunikasikan untuk masyarakat luas. Jenis komunikasi menurut jumlah dibedakan atas: kelompok kecil, kelompok sedang, dan massa. Yang dimaksud kelompok kecil adalah kelompok yang kurang dari 5 orang, sehingga dalam komunikasi itu serupa dengan teamwork kelompok kecil. Kelompok sedang adalah sebuah komunikasi yang dilakukan oleh lebih dari 3 orang, tapi tidak lebih dari 10 orang. Komunikasi massa adalah komunikasi yang berhubungan dengan masyarakat luas. Komunikasi bisnis memiliki maksud menyampaikan segala ide, gagasan, baik secara perorangan, pribadi, kelompok, ataupun secara massa. Menurut cara penyampaian, jenis-jenis komunikasi ada 2, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi lisan adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang menggunakan lisannya, baik secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang menggunakan media dan cara penyampaian adalah secara tertulis, misalnya WhatsApp, SMS, surat, majalah, ataupun segala bentuk komunikasi yang disampaikan secara tulisan.
Jenis yang berikutnya menurut jalur komunikasi dibedakan 3, yaitu jalur sangat pribadi, wujudnya adalah face to face, jalur pribadi, contohnya komunikasi resmi, dan umum menggunakan sosial media. Face to face, bentuk face to face itu misalnya tatap muka antara satu orang dengan orang lain, misalnya di gambar itu adalah antara ibu dan jalur pribadi, jalur resmi adalah jalur komunikasi yang dilakukan secara pribadi, misalnya adalah surat pribadi, WhatsApp pribadi, atau surat permohonan lamaran pekerja. Komunikasi massa merupakan komunikasi yang berhubungan dengan masyarakat luas. Jenis komunikasi menurut luasnya dibedakan atas dua, yaitu komunikasi perorangan dan komunikasi massa. Komunikasi perorangan adalah komunikasi yang dilakukan secara perorangan. Komunikasi massa adalah komunikasi yang berhubungan dengan masyarakat luas. Jenis komunikasi menurut kedinasan dibedakan atas 3, yaitu komunikasi formal, komunikasi informal, dan komunikasi non-formal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang direncanakan, dalam pertemuan itu ada undangan, dan dalam suasana yang formal. Komunikasi informal adalah komunikasi antar pribadi di dalam pergaulan sehari-hari. Komunikasi non-formal adalah komunikasi yang dilakukan secara tidak formal di dalam suatu organisasi. Proses komunikasi merupakan rangkaian kegiatan yang dilalui dalam pengiriman pesan yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan, baik menggunakan media ataupun tanpa menggunakan media. Di dalam pelaksanaan komunikasi ada beberapa hambatan, nanti tentang hambatan akan dibahas di materi berikutnya. Tahap pertama dalam proses komunikasi adalah penyampaian pesan. Ini dilakukan oleh seorang komunikator kepada komunikan. Decoding dan encoding merupakan tahapan pemaknaan apa yang akan disampaikan komunikator kepada komunikan. Sedangkan encoding adalah pemaknaan yang diterima oleh komunikan untuk disampaikan kepada komunikator. Penyampaian pesan maksudnya isi, gagasan, ide yang telah dirangkai dalam bentuk kata atau kalimat oleh komunikator kepada komunikan. Media merupakan alat yang digunakan oleh seorang komunikator dalam menyampaikan isi pesan kepada komunikan. Alat bisa berupa audio, visual, ataupun audio visual. Proses berikutnya, umpan balik atau feedback, merupakan umpan balik yang diberikan seorang komunikan kepada komunikator setelah menerima pesan, ide seorang komunikator. Gangguan disebut juga noise, merupakan hambatan-hambatan yang kemungkinan ada dalam proses komunikasi. Mengenai hambatan ini akan dibahas di materi berikutnya. Tujuan komunikasi ada 3, informatif, persuasif, dan kolaboratif. Informatif berisi informasi-informasi yang disampaikan oleh seorang komunikator kepada komunikan. Persuasif berisi bujukan ajakan tentang isi pesan, misalnya cuci tangan dengan menggunakan merek tertentu. Kolaboratif mengandung tujuan terjadinya kerjasama atau kolaborasi setelah terjadinya sebuah komunikasi. Materi berikutnya adalah manfaat komunikasi bisnis. Dalam berkomunikasi bisnis itu harus tercipta komunikasi yang efektif. Berikut adalah manfaat komunikasi bisnis. Manfaat komunikasi yang efektif adalah terjadinya pemecahan masalah secara lebih cepat, pengambilan keputusan lebih mantap, produktivitas lebih meningkat, arus kerja lebih mantap, hubungan bisnis itu lebih kuat, dan menjadi bahan promosi lebih jelas dan mencapai
citra profesional perusahaan lebih meningkat. Dan yang terakhir adalah respon stakeholder, tekanan itu lebih meningkat. Komunikasi yang baik diharapkan dapat menyelesaikan pemecahan masalah bisa lebih cepat. Pengambilan keputusan lebih mantap, karena dengan berkomunikasi banyak orang yang terlibat sehingga banyak pemikiran yang bisa diterima dalam sebuah organisasi. Dengan berkomunikasi yang baik akan dapat meningkatkan produktivitas kerja para karyawan. Arus kerja lebih meningkat karena para peserta atau karyawan tahu tugas dan fungsi. Komunikasi bisnis bisa meningkatkan hubungan bisnis lebih kuat. Dengan komunikasi bisnis bisa menjadi bahan promosi bagi sebuah perusahaan. Komunikasi bisnis bisa meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Dengan komunikasi bisnis bisa meningkatkan respon stockholder lebih meningkat. Hambatan-hambatan dalam komunikasi adalah perbedaan latar belakang budaya, faktor psikologis, faktor teknis, faktor bahasa, fisik, lingkungan, kerangka berpikir, dan status sosial. Latar belakang budaya bisa menjadi penghambat di dalam sebuah komunikasi karena satu daerah membawa budaya yang berbeda. Namun hal ini harus bisa diatasi oleh seorang komunikator. Psikologis merupakan kondisi emosi seseorang yang kadang faktor psikologis ini bisa menjadi hambatan di dalam berkomunikasi. Faktor teknis ini berkaitan dengan alat sarana prasarana yang kadang bisa menjadi sebuah hambatan dalam komunikasi. Misalnya suara sound system yang tidak pas atau yang bersuara tidak enak ataupun teknis lain. Faktor bahasa, karena satu daerah memiliki bahasa daerah masing-masing yang kadang-kadang tidak bisa menggunakan satu bahasa, dan ini bisa menjadi sebuah penyebab hambatan komunikasi. Fisik adalah keadaan fisik seseorang yang kadang-kadang bisa menjadi penghambat dalam sebuah komunikasi. Lingkungan merupakan lingkungan seseorang di mana dia berada. Ini pun kadang bisa menjadi penghambat di dalam sebuah komunikasi. Faktor penghambat berikutnya adalah kerangka berpikir, di mana kita tahu kerangka berpikir seseorang itu tidak sama, dan kadang kerangka berpikir pun bisa menjadi penghambat sebuah komunikasi. Faktor penghambat komunikasi yang terakhir adalah status. Yang dimaksudkan adalah status sosial di mana seseorang itu berada di suatu masyarakat. Namun, seorang komunikator haruslah mengatasi segala hambatan yang ada. Demikian pembahasan materi komunikasi bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.